Masyarakat di Pulau Seram, Ambon itu percaya bahwa di sekitar gunung di Kairatu hidup sesosok makhluk misterius. Makhluk ini mempunyai tubuh seperti manusia, namun sangat aneh, yaitu mempunyai sayap mirip seperti kelelawar. Para masyarakat itu menyebutnya sebagai suku orang Bati. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sejak abad ke-15, para penduduk Pulau Seram Ambon atau yang lebih akrab itu disebut dengan Nusa Ina alias Pulau Ibu sudah melaporkan adanya makhluk misterius yang hidup di goa-goa yang berada di sekitar gunung api nonaktif di Kairatu. Sebutan Nusa Ina sendiri bagi pulau ini dilatar belakangi oleh kepercayaan orang Maluku yang menyebutkan Seram sebagai pulau induk atau tempat asal muasal orang-orang Maluku sebelum berpencar ke pulau-pulau sekitar. Banyak kisah, legenda maupun hikayat yang berkembang di pulau ini, pemirsa. Salah satunya yaitu tentang kehidupan salah satu suku yang sangat misterius. Suku itu disebut oleh masyarakat sekitar itu adalah suku orang Bati. Menurut deskripsi para penduduk, orang Bati itu memiliki tinggi badan sekitar 1,6 meter, bersayap hitam, berkulit merah, serta memiliki ekor kecil yang cukup panjang. Nama orang Bati sendiri itu diambil dari bahasa daerah setempat yang jika diartikan itu bermakna orang yang bersayap. Pada kisaran tahun 1987, seorang misionaris Kristen Inggris yang bernama Tyson Hughes itu memulai pekerjaannya itu dengan tinggal selama 18 bulan di Maluku untuk mengajarkan kepada para penduduk cara bercocok tanam yang efisien. Pada saat itulah kemudian para penduduk menceritakan tentang legenda suku orang Bati kepada Mr. Hughes. Pada mulanya Mr. Hughes itu tidak percaya sama sekali alias skeptis. Namun di suatu waktu Mr. Hughes itu bertemu langsung dengan suku orang Bati tersebut dan akhirnya percaya bahwa suku orang Bati itu memang benar-benar ada. Ada sebuah cerita lagi mengenai suku orang Bati ini, pemirsa. Kejadian ini dialami oleh Ibu Kostafina. Di suatu malam beliau itu mimpi buruk ditemui oleh suku orang Bati. Dalam mimpinya itu, Ibu Kostafina itu sedang berjalan di sebuah lorong yang sepi dan gelap sambil menggendong anak balitanya. Tiba-tiba dari ujung lorong yang berlawanan muncul sesosok bayangan hitam. Kemudian sosok tersebut mendekati Ibu Kostafina lalu mencekiknya hingga membuat Ibu Kostafina itu nyaris kehabisan nafas. Nah, di saat Ibu Kostafina berusaha berontak demi melepaskan cekikan makhluk tersebut, di saat itulah kemudian makhluk itu langsung merebut bayi yang digendong oleh Ibu Kostafina itu. Lalu kemudian makhluk tersebut terbang melesat sangat cepat dan hilang di kegelapan malam. Kemudian tiba-tiba sontak Ibu Kostafina sadar dari tidurnya dengan keringat yang bercucuran. Dengan segera saja Ibu Kostafina itu menengok ke arah tempat tidur anaknya yang tertutup kelambu. Tanpa dikira sama sekali, anaknya dalam kelambu tersebut hilang, pemirsa. Singkat cerita kemudian diketahuilah oleh para penduduk desa dan mereka semua segera mencari anak dari Ibu Kostafina yang tiba-tiba hilang secara misterius tersebut. Lalu kemudian ditemukanlah anak itu tergeletak di tanah kebun yang ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang. Memang banyak kepercayaan yang berkembang bahwa suku orang Bati itu kerap kali menculik anak-anak, pemirsa. Entah apa tujuannya itu kurang tahu. Hal ini mirip dengan sosok hantu Wewe Gombel dari Jawa yang juga senang menculik anak-anak. Selain orang Bati itu ada lagi suatu suku gaib di Pulau Seram. Namanya adalah suku Batik. Orang-orang suku Batik ini memiliki kesaktian yang sangat luar biasa hebat. Bahkan mereka itu dapat merubah diri dalam berbagai bentuk. Dan salah satu bentuk yang menjadi favoritnya adalah menjadi sosok kelelawar. Versi lain tentang suku Batik adalah di Nusa Ina sebelah timur. Di sana terdapat negeri yang disebut dengan negeri Batik Darat.
Mitos yang berkembang bahwa negeri ini adalah negeri gaib alias tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Namun jika kita ingin melihatnya, maka bisa dilakukan pemirsa. Tetapi tidak sembarangan ya, harus diantar oleh yang namanya Mama Raja atau ibu kepala adat dari Pulau Panjang yang tidak jauh dari Pulau Nusa Inah itu. Negeri gaib Batik Darat ini bersaudara dengan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Tanimbar. Pada setiap bulan Ramadan, orang-orang suku Batik Darat akan bertandang ke saudaranya di Tanimbar itu sampai hari ke-7 Idul Fitri pemirsa. Pada hari itu, Bapak Raja atau Bapak Kepala Adat Tanimbar itu mengadakan ritual tahlilan. Nah, jika kegiatan tahlilan itu tidak dilakukan, maka dipercaya ya suku gaib Batik Darat itu akan membuat keributan, yaitu dengan menyebar bibit penyakit, terus menyebabkan kekeringan dan lain sebagainya. Ada seseorang yang pernah menyaksikan ritual tahlilan tersebut dan ritual itu berlangsung cukup aneh. Upacara tahlil itu dipimpin oleh sosok tabib perempuan yang bukan pemeluk Islam, tetapi dapat berdoa dalam bahasa Arab ataupun membaca Al-Quran itu dengan lafal yang sangat baik dan fasih. Ritual tahlilan tersebut itu berlangsung kira-kira 1,5 jam dan dihadiri oleh masyarakat Tanimbar. Konon setelah dilakukan upacara tahlilan itu, orang-orang suku Batik Darat itu akan kembali ke negerinya di dimensi gaib di Pulau Nusa Inah. Hingga saat ini upacara ritual tahlilan tersebut masih terus berlangsung. Nah, semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Saya Patih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.